Oke, hari ini kita akan menyaksikan sebuah drama dari daerah Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Oke, Bu Togi akan bantu menjadi naratornya. Tolong kita boleh menyaksikan dengan baik ya. Ya, Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis Pandang, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama anaknya bernama Malin Kundang. Mande Rubaya setiap harinya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Hidup mereka sederhana. Mande Rubaya harus bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka berdua setiap harinya. Setelah Malin beranjak dewasa, ia ingin bekerja keras agar hidup mereka lebih baik. Suatu hari, ketika Malin membantu ibunya membuat kue untuk dijual, Malin menyatakan keinginannya untuk pergi merantau kepada ibunya. Saat itu, ada kapal besar yang sedang mendarat di pantai air manis dan sedang mencari pekerja. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya untuk pergi. Keesokan harinya berangkatlah Malin dengan kapal besar itu. Mande Rubaya hanya bisa pasrah dan menunggu Malin Kundang untuk kembali. Hari demi hari berlalu, tapi Malin Kundang tak kunjung kembali. Mande Rubaya selalu termenung, bersedih, dan selalu bertanya kepada setiap kapal-kapal yang mendarat di pantai air manis. Suatu hari, datanglah sebuah kapal besar mendarat di pantai air manis. Mande Rubaya berlari tergesa-gesa berharap Malin datang bersama kapal tersebut. Ibu, mengapa kau berlari seperti itu? Aku ingin pergi ke pantai. Aku ingin melihat kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin melihat apakah Malin itu bersama kapal itu atau tidak. Mak, kau benar-benar berharap kali ini Malin Kundang segera pulang. Ya, aku juga yuk temani aku. Baiklah, Bu. Aku dengar Malin Kundang sudah menjadi anak sukses dan sudah menjadi bangsawan. Dan dia sudah mempunyai kapal besar sendiri. Orang-orang banyak membicarakannya. Hah? Benarkah? Jika hal itu terjadi, aku akan sangat senang. Tapi aku hanya ingin memastikan apakah Malin sehat dan bahagia. Ya, Bu, aku juga. Keduanya pun bergegas dan bergerak untuk pergi berlari menuju pantai. Sesampainya di pantai, mereka bertemu dengan seorang awak kapal yang sedang membereskan barang-barang di kapal. Si Tuan, apakah kamu mengenali Malin Kundang? Sudah lama tidak pulang. Aku ingin mencarinya. Malin Kundang? Ya benar, Tuan. Apakah kamu mengenalinya? Tentu saja aku mengenalnya. Pemilik kapal besar ini bernama Malin Kundang. Malin Kundang, anakku. Aku tidak yakin kalau Malin Kundang bosku. Tetapi yang ibu maksud. Awak kapal itu pun membawa Mande Rubaya untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Malin Kundang. Tetapi sesampainya di ruangan Malin Kundang yang ada di kapal, seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba menghalangi jalan Mande Rubaya dan awak kapal itu. Dia memandang Mande Rubaya dengan pandangan yang sangat jijik. Siapa wanita tua dan jelek ini berani-berani di depan kaki di kapal ini? Maaf Nyonya, ibu ini sedang mencari anaknya bernama Malin Kundang. Hak Malin Kundang
Kundang berani-berani dia mengaku sebagai ibunya. Ibunya sudah lama meninggal. Maaf ya nak, ini memastikan bukan mengaku-ngaku. Baiklah, izinkan, tapi cepatlah kembali jika dia bukan anakmu, kau tidak boleh menjalan kaki di kapal itu lagi. Manderubaya hanya bisa menunduk dan menunggu awak kapal tersebut memanggil Malin Kundang. Akhirnya, seorang pria pun datang dengan tampilan yang begitu mewah. Ia sudah menjadi bangsawan yang besar dan dikenal oleh banyak orang. Manderubaya sangat takjub melihat perubahan anaknya. Tetapi meskipun demikian, Manderubaya tetap mengenali anaknya dengan baik. Bahwa benar pria itu adalah Malin Kundang anaknya. Malin Kundang, anakku. Siapa wanita laki-laki berani-berani yang melakukan aku? Malin, bagaimana kau tidak mengenali ini ibumu yang sudah melahirkanmu dan membesarkanmu? Apa yang kamu katakan? Ibuku sudah lama meninggal dan tidak mungkin jelek dan kotor seperti ini. Ya, aku setuju. Usir saja dia. Ya, usir dia. Tidak pantas dia datang ke sini. Orang desa yang menemani Manderubaya hanya bisa terdiam dan menangis melihat perbuatan Malin kepada ibunya. Ia tidak menyangka anaknya yang dulu sangat baik dan penurut menjadi orang yang sombong dan melupakan ibunya sendiri. Manderubaya hanya bisa menangis dan hatinya sangat terluka melihat kenyataan bahwa Malin Kundang malu mengakuinya sebagai ibu. Hal itu membuat Manderubaya pun berdoa dengan suara yang berteriak dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan, jika dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatan yang tadi. Tapi jika dia anakku yang bernama Malin Kundang, aku ingin keadilan ya Tuhan. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, pada pagi hari muncullah matahari di ufuk timur. Badai telah reda dan di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia, dan itulah kapal Malin Kundang. Dan banyak masyarakat dan orang-orang di sana menyatakan bahwa batu itu adalah Malin Kundang dan yang berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Oke, kita akan mendengarkan ya amanat dari cerita rakyat Malin Kundang berikut ini. Silahkan. Jangan menjadi anak yang durhaka. Oke, sekali lagi yuk kita dengar apa sih amanat dari cerita Malin Kundang. 1, 2, 3. Jangan jadi anak yang durhaka. Oke, kurang kompak ya. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3, ya. Jangan menjadi anak yang durhaka. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita kasih dulu deh, beri tepukan. Syur, sekali lagi. Syur. Oke, good ya. Penampilan drama yang baik ya.